Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membahas tentang satu topik tentang kimia kelas 10. Nah, kita akan membahas hari ini akan berfokus pada tentang struktur atom nih teman-teman. Ini adalah materi yang sangat penting sekali karena ini mendasari pemahaman kamu tentang materi-materi selanjutnya. Jadi di sini kita akan mengetahui bagaimana sih atom itu sebenarnya dan terdiri dari partikel atau komponen apa saja. Nah, sebelum kita beranjak atau membicarakan lebih jauh tentang struktur atom, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang perkembangan model atom itu sendiri. Artinya apa? Kita akan belajar sejarah nih teman-teman. Sejarah bagaimana para peneliti atau para ilmuwan bisa berakhir kepada model atom yang kita pakai saat ini. Oke? Nah, di dalam model atom ini, di dalam video kali ini kita akan mendiskusikan tentang perkembangan model atom. Kita akan bicara tentang model atom Dalton, model atom Thomson, model atom Rutherford. Nah, kita akan sampai berhenti dulu di model atom Rutherford untuk video kali ini. Nah, nanti video berikutnya kita akan membahas tentang model atom Bohr dan model atom mekanika kuantum. Ya, kita mulai dengan perkembangan model atom. Nah teman-teman, jikalau kita punya emas batangan nih teman-teman, emas batangan ya, pasti kita kalau udah punya emas batangan kaya raya nih ya, karena emas kan mahal banget ya. Nah kalau emasnya itu kita potong, kita hancurkan, maka kita akan mendapatkan bongkahan emas yang lebih kecil. Nah bongkahan emas itu kalau kita giling lagi, maka kita akan dapat pasir emas yang kecil. Kalau pasir emasnya kita pakai kecil lagi, maka kita akan mendapatkan apa teman-teman? Nah, ini adalah suatu pertanyaan yang menjadi pertanyaan dasar para ilmuwan pada waktu itu. Bagaimana kalau suatu materi kita buat ukurannya sekecil mungkin? Apa yang akan kita peroleh? Nah, dulu orang pada zaman dahulu orang itu mengkategorikan bahwa material-material yang ada di bumi itu terdiri dari 3 elemen, teman-teman. Yaitu kayak film ini ya, Airbender ini ya. Jadi ada api, kemudian ada air dan angin, seperti itu ya. Nah, jadi materi pada zaman dulu dikatakan bahwa terdiri dari komponennya itu adalah air, api, dan bumi, gitu ya. Jadi sekitar pada tahun 2500 filsuf Yunani itu menganggap bahwa materi itu tersusun dari 4 elemen, yaitu api, udara, air, dan tanah. Nah, itu dipercaya terus tuh. Sampai satu ketika di mana ada satu ilmuwan, sebenarnya bukan ilmuwan ya, filsuf Yunani yang bernama Demokritus, dia mengatakan bahwa kayaknya materi itu bukan tersusun cuma dari 4 materi yang disebutkan atau yang dipercaya sampai saat ini, tapi materi itu tersusun dari suatu partikel yang lebih kecil yang disebut dengan atomos. Namun ketika dia mengajukan ini tidak didasari dengan penelitian teman-teman. Jadi Demokritus itu seperti kayak menjadi peramal ya, filsuf Yunani yang bisa meramal. Dia mengatakan bahwa memang bagian terkecil itu bukan lagi yang api, angin, tanah, air itu, tetapi adalah yang lebih kecil yang disebut dengan nama atomos. Cuma karena memang tidak ada dasar yang kuat, maka apa yang disajikan, apa yang disampaikan oleh Demokritus ini tidak dipercaya dan tidak menjadi suatu yang dianut atau dipegang oleh pada zaman itu. Kenapa? Karena nggak ada dasarnya. Maka kemudian banyak mulai penelitian lebih lanjut tuh. Ternyata orang meneliti, para ilmuwan meneliti perkembangan pengetahuan berkembang lebih lanjut dan mereka mencari tahu apa sih partikel lebih paling kecil dari suatu materi. Nah, muncullah istilah atom. Nah, atom itu apa? Nah, ini yang akan kita pelajari. Jadi, atom itu dikenalkan dengan mengalami perkembangan teman-teman dari masa ke masanya. Dimulai dari yang paling sederhana itu disajikan atau disampaikan oleh Dalton. Jadi teori atom Dalton. Kemudian setelah Dalton ada kelebihan, ada kekurangan. Kekurangannya dilengkapi lagi, diperbaiki lagi oleh teori atom Thomson. Nah, setelah Thomson baru muncul teori atom Rutherford, model teori atom Bohr, dan yang terakhir itu adalah mekanika gelombang atau mekanika kuantum. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan model atom Dalton, Thomson, dan Rutherford pada video kali ini. Yuk kita mulai dengan yang Dalton. Dalton adalah seorang ilmuwan pada saat itu. Dia banyak memberikan sumbangsi pada ilmu pengetahuannya, dan dia menyatakan bahwa atom itu adalah bagian terkecil suatu zat yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi nggak bisa dibagi lagi tuh teman-teman. Lalu atom tidak dapat dimusnahkan dan diciptakan. Dia memang ada di situ. Nah, bentuknya itu seperti ini teman-teman, bola pejal. Bola pejal itu artinya bola full gitu ya teman-teman ya. Kalau kamu pernah
mengambil nilai tolak peluru pada pelajaran penjas orkes, itu tuh kayak itu teman-teman. Jadi isinya bola besi, isinya pun besi gitu ya. Jadi itu bola pejal, semuanya satu kesatuan. Terdiri dari satu materi. Nah, menurut Dalton, dia bilang gini, setiap benda itu tersusun dari partikel yang kecil yang tidak dapat dipisahkan lagi, namanya atom. Jadi itu ya, dia bilang atom itu adalah bagian terkecil. Lalu atom satu benda dengan benda lain itu berbeda, tetapi kalau yang sama sifatnya sama. Jadi kalau sifatnya sama, maka atom penyusunnya sama. Kalau zatnya berbeda, maka atom-atom penyusunnya juga berbeda. Dalam reaksi kimia, atom-atom itu disusun ulang, disusun menjadi suatu zat. Jadi dalam reaksi kimia itu adalah interaksi antara atom satu dengan atom lainnya. Nah, dalam peristiwa reaksi kimia, jumlah atom-atom yang terlibat dalam penyusunan zat itu perbandingannya adalah berupa bilangan bulat sederhana. Perbandingannya bilangan bulat sederhana. Misalkan kayak H2O itu perbandingannya misalkan 1:8, maka 1:8. Gitu. Dia bilangan bulat sederhana seperti itu ya. Nah, dasar penelitian yang diajukan dari teori atom Dalton itu adalah pertama dia dilandasi oleh kejadian kimiawi dan data kuantitatif. Jadi dia tidak sekedar hanya mengomongkan atau mengutarakan tentang teori atom Dalton, tetapi ini dilandasi oleh adanya penelitian. Nah, penelitiannya itu oleh siapa? Oleh dua orang pada zaman itu, yaitu Lavoisier dan penelitian dua percobaan, yaitu Lavoisier dan Gauss, dan juga berdasarkan pada hukum kekekalan massa dan perbandingan total. Jadi ini dasar penelitian dari usulan tentang model atom Dalton. Namun di sini ada kelebihan dan kekurangannya dari teori ini. Jadi kelebihannya itu dia jadi orang pertama yang mencetuskan teori atom modern. Jadi teori modern di mana kita menjelaskan atom itu berdasarkan penelitian. Jadi penelitian mulai dari dia. Dia mulai memberikan mengusulkan sesuatu berdasarkan fakta ilmiah. Namun kekurangannya apa? Tadi Dalton mengatakan bahwa atom tidak bisa diciptakan. Ternyata saat ini sudah bisa diciptakan. Kemudian dia bilang atom adalah bagian terkecil dari suatu materi. Ternyata ada yang lebih kecil lagi. Jadi itu kekurangannya. Nah, karena kekurangan ini muncullah teori atom berikutnya, yaitu teori atom model Thomson. Nah, Thomson itu adalah seorang ilmuwan juga, tapi lebih cenderung ke fisika sebenarnya. Dan dia mengatakan bahwa atom itu bukan partikel terkecil dari suatu benda. Kenapa? Karena ketika dia melakukan percobaan, harusnya kalau atom itu berbentuk bola pejal seperti yang disampaikan oleh Dalton, lalu dia melakukan percobaan tentang menggunakan tabung sinar katoda, dia menemukan bahwa ada partikel atau muatan listrik yang bersifat negatif dan positif di bagian materi yang dia pakai itu, atau materi yang digunakan dalam penelitian itu. Nah, jumlah positif dan negatifnya itu sama, sehingga atomnya bersifat netral. Tapi massa elektron jauh lebih kecil dibandingkan massa atom pada keseluruhannya. Nah, dia melakukan percobaannya menggunakan tabung sinar katoda, teman-teman. Ini adalah gambar tabung sinar katoda. Tabung sinar katoda. Nah, ini adalah videonya ya. Ini adalah tabungnya. Nah, tabungnya itu dihubungkan dengan suatu listrik, dengan tegangan listrik yang sangat tinggi. Nah, di sini itu ada satu plat. Platnya itu berisi material tertentu. Nah, dia mengatakan bahwa kalau platnya itu adalah berdasarkan Dalton, maka harusnya ya udah dia nggak akan ngapa-ngapain. Tetapi ketika dihubungkan dengan listrik, ini muncul sinar yang berwarna hijau ini. Artinya apa? Platnya tetap ada di situ, tetapi muncul sinar. Berarti ada partikel, ada sesuatu yang berpindah. Nah, partikel yang berpindah itu adalah partikel yang lebih kecil, yang kemudian dia sebut partikel yang bermuatan negatif. Nah, kenapa dia bisa tahu negatif? Karena ini dia didekatkan dengan suatu benda, dia berbelok. Dan benda itu yang bermuatan negatif, dia menolak. Negatif dengan negatif bertolak belakang ya, tolak menolak ya, repulsion. Jadi dia menolak gitu, dia dibelokkan oleh suatu benda yang bermuatan negatif. Maka di sini dia menyimpulkan, oh ternyata suatu materi itu bukan hanya terdiri dari atom doang, bukan tok itu doang. Ada sesuatu yang lebih kecil lagi yang bisa berpindah tempat. Ada suatu benda yang lebih kecil lagi yang bisa berpindah tempat dan dilihat dalam bentuk cahaya berwarna hijau ini. Nah, cahaya berwarna hijau ini mempunyai muatan. Muatannya apa? Negatif.
karena dia melihat tolak menolak dengan benda yang bermuatan negatif yang didekatkannya, seperti itu. Nah, di sini kelebihan dari model atom Thomson, dia sudah mengenal adanya partikel kecil yang bermuatan negatif yang saat ini kita kenal dengan nama elektron, gitu ya. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya tidak sesuai dengan penelitian penembakan lempeng emas dengan sinar alfa yang dilakukan oleh Rutherford. Nah, kita akan selidiki bagaimana sih penelitian penembakan lempeng emas dengan sinar alfa ya yang dilakukan oleh Rutherford. Jadi kalau berdasarkan penelitian Thomson, atom itu terdiri dari atom terdiri dari muatan positif dan ada muatan negatif seperti roti kismis atau dari kismisnya yang bermuatan negatif. Kalau Rutherford dia mengatakan bahwa atom itu tidak seperti itu. Atom itu terdiri dari atas inti atom yang bermuatan positif. Jadi ada intinya. Di dalam atom itu ada intinya. Kemudian muatan negatif itu berada sangat jauh dan ada di kayak di lapisan tertentu gitu ya. Ada di lapisan tertentu. Nah, untuk menjaga kestabilan jarak antara si negatif dengan positif, itu si elektronnya terus bergerak, teman-teman. Terus bergerak. Nah, mengapa Rutherford bisa menyampaikan teori seperti ini? Nah, itu didasarkan dengan penelitian penembakan sinar alfa pada lempeng emas, gitu ya. Jadi di sini kita menggunakan zat radioaktif nih. Radioaktif dimasukkan ke suatu plat. Oke, kemudian ada lempeng emas di sini. Plat itu berfungsi untuk memfokuskan sinar radioaktif itu. Nah, dia menyentuh si plat ini, lempeng emas ini. Lempeng emas itu dibuat setipis mungkin. Kemudian dia amati, oh ternyata sinarnya itu dipantulkan bukan hanya random ya, tetapi ada banyak yang diteruskan, ada yang sedikit yang dibelokkan, dan ada yang sedikit yang dipantulkan. Jadi dia mendapatkan seperti ini teman-teman. Sebagian besar partikel sinar alfa tembus ya, karena melalui daerah hampa kalau menurut dia, hipotesisnya dia. Kemudian partikel alfa ada yang mendekati inti atom lalu dibelokkan, jadi sebagian dibelokkan. Kenapa dibelokkan? Karena mengalami gaya tolak inti. Oke, dan yang satu lagi itu adalah partikel alfa yang menuju inti itu dipantulkan gitu ya. Dipantulkan karena inti bermuatan positif dan sangat padat sekali gitu ya. Nah, dari hasil ini maka dia menyimpulkan bahwa ini ada satu videonya ya yang bisa kita lihat bagaimana sih percobaan Rutherford untuk penembakan sinar alfa ya. Jadi alatnya seperti ini teman-teman. Jadi terdiri kayak tadi di gambar, ini ada sumber alfanya, sinar alfanya, ada gold foilnya. Nah, ini ada screen detectornya, kemudian ada slit itu yang berfungsi untuk memfokuskan sinar alfa itu. Nah, kemudian dari sumber sinar alfa itu dia akan memancarkan sinarnya. Nanti dari sinar itu akan diperkecil lagi oleh slits. Oke, nah ini adalah sumber sinar alfanya. Kita bisa menggunakan zat radioaktif ya teman-teman ya, untuk memunculkan atau mendapatkan sinar alfa. Nah, dari awal yang cukup gede yang diemisikan oleh si zat radioaktif itu, kemudian akan diperkecil teman-teman. Nah, diperkecil, kemudian dikecilkan lagi, masuk ke dalam plat itu dan menembaki si lempeng emas. Nah, ketika menembaki lempeng emas, maka ada banyak yang diteruskan tuh. Nah, tapi ada juga yang dibelokkan, ada yang dipantulkan, gitu ya. Nah, dari hasil penelitian ini dia menyimpulkan maka bentuknya dari suatu struktur atom itu bukan seperti kayak model atom Thomson di mana bulat dan ada kayak kismis yang berupa negatif itu, enggak kayak gitu. Oke, tetapi dia menyimpulkan bahwa seperti ini teman-teman. Jadi ada inti atomnya di tengah. Kemudian kalau saya gambarkan secara dua dimensi itu kayak gini teman-teman ya. Oke, jadi ini ada inti atomnya, kemudian di sini ada kayak kulitnya gitu ya. Nah, di sini ada elektron yang bergerak. Oke, jadi di sini kelebihan model atom Rutherford dia sudah mengenal namanya inti atom. Oke, kalau yang sebelumnya Dalton belum ada elektron atau muatan negatif, belum ada inti atom. Tapi di sini di Thomson sudah kenal negatifnya, Rutherford kenal positifnya. Namun ada kelemahannya nih teman-teman. Si Rutherford kan bilang dia bergerak tuh. Kalau dia bergerak kan maka lama-lama ketika dia bergerak kan dia membutuhkan energi ya teman-teman ya. Artinya ada energi yang dilepaskannya. Ketika energi dilepaskannya itu maka lama-lama elektron akan lemah. Maka lama-lama akan jatuh kan ke inti.
tertarik ke inti karena elektron negatif, inti positif, gaya tarik menarik, maka dia akan jatuh ke inti, gitu ya. Maka kalau kayak gitu artinya apa? Suatu saat nanti akan ada atom-atom yang musnah gitu. Kenyataannya itu tidak terjadi. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, elektron itu kalau Rutherford itu kelemahannya tidak bisa menjelaskan spektrum atom yang kontinu. Oke, spektrum atom kontinu, padahal terputus-putus gitu. Jadi kalau si Rutherford ini kan kalau dia elektron yang ngalir atau bergerak, maka kan sebenarnya spektrumnya akan kontinu. Tetapi kenyataannya spektrumnya tidak kontinu, tetapi terputus-putus. Kenapa demikian? Nah, dia nggak bisa jelaskan. Oke, tentang hal itu. Nah, itu adalah kelemahannya. Nah, video kali ini kita akan hanya stop sampai di sini dulu. Dan nantikan untuk video berikutnya tentang model atom Bohr dan model atom mekanika kuantum, yang kemudian akan menyempurnakan model atom yang sudah ada tadi. Jadi teman-teman, di dalam video ini kamu sudah mempelajari satu, model atom Dalton, kedua model atom Thomson, dan model atom Rutherford. Kalau model atom Dalton itu seperti bola pejal, kalau model atom Thomson itu seperti roti kismis, kalau model atom Bohr itu seperti ada inti atom dan ada si elektron yang mengitarinya, seperti itu. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga membantu kamu dalam memahami materi struktur atom di bangku SMA Kimia kelas 10. Sampai ketemu lagi di dalam video-video berikutnya. Thank you, bye-bye.